Halo adik-adik semuanya, apa kabarnya kalian? Selamat datang di channel Dunia Belajar. Welcome back to my YouTube channel. Seperti di judulnya, hari ini kita akan membahas soal dan jawaban lagi di TVRI untuk kelas 5 dan kelas 6 SD pada hari Jumat 8 Januari 2021. Sebelum ke videonya, pastikan adik-adik sudah klik subscribe ya. Dan jangan lupa dipencet loncengnya agar adik-adik tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan dengan subscribe, adik-adik membantu berkembangnya channel ini. Oke adik-adik, jangan di skip-skip ya videonya, karena adik-adik bisa mengerti materinya dari awal sampai akhir jika adik-adik tidak skip-skip videonya. Oke, langsung saja kita masuk ke soalnya. Nah, di sini untuk yang kelas 5 SD, episode 5 hari Jumat 8 Januari 2021 berjudul Eksplorasi Kubus dan Balok. Untuk sinopsis atau rangkuman dari materi hari ini yaitu Kak Kinan kali ini akan mengajak kamu membaca buku secara mandiri, membuat perencanaan proyek akhir minggu, mengenal transportasi udara, dan peraturan membawa barang ke kabin dan bagasi, serta mengeksplorasi bentuk-bentuk jaring-jaring kubus dan balok dalam konteks tersebut. Ikuti juga cerita Arya yang di kokpit yang tak kalah serunya. Untuk muatan dan materi pembelajarannya, di literasi yang pertama itu ada membaca buku secara mandiri. Yang kedua, mengenal peraturan membawa barang ke kabin dan bagasi. Yang ketiga, membuat proyek laporan. Untuk numerasinya hanya ada 2, yaitu yang pertama, mengeksplorasi bentuk-bentuk jaring-jaring kubus dan balok. Yang kedua, membedakan kubus dan balok. Untuk penguatan karakternya yaitu akhlak mulia, mandiri, dan kreatif. Sekarang kita masuk ke soal dan jawabannya ya adik-adik. Untuk soal dan jawaban hari ini yaitu apa perbedaan kubus dan balok. Kubus itu yang merah, balok yang kuning. Untuk balok dulu ya adik-adik. Untuk balok, bentuk sisinya persegi panjang. Jadi sisinya itu kan ini, belakangnya, samping sini sama bawah. Ini semuanya berbentuk persegi panjang. Jadi panjangnya ini sama dengan ini. Sebentar, biar lebih jelas. Nggak bisa dihapus nih. Panjangnya ini sama dengan ini, dan panjangnya ini itu sama dengan yang ini. Dinamakan persegi panjang. Untuk ukuran rusuk ada yang panjang, lebar, dan tinggi. Ini ada yang panjang. Panjang itu yang ini namanya panjang. Ini lebar, dan yang ini adalah tinggi. Makanya volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Oke, sudah paham ya? Untuk yang kubus yang ini bentuk sisinya persegi semua. Jadi 6 ini semua ini berbentuk persegi. Jadi ini sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini panjangnya ya. Perbedaannya pertama itu seperti itu. Bentuk sisinya kalau balok persegi panjang, kalau kubus persegi. Nah, untuk ukuran semua rusuknya itu sama panjang. Seperti yang kakak jelaskan tadi, kalau ini sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini. Jadi, namanya persegi itu rusuknya atau sisinya itu semua sama. Jadi, kubus pun juga seperti itu. Jadi, itu perbedaan yang paling mencolok antara kubus dan balok, yaitu antara sisinya dan panjang rusuknya. Untuk selanjutnya yaitu gambar berikut ini yang bukan merupakan jaring-jaring kubus. Ayo ingat ya adik-adik. Tadi kalau kubus itu sisinya berbentuk persegi.
Kalau balok itu sisinya berbentuk persegi panjang. Kita lihat ya, ini semua persegi atau bukan? Ya, berarti ini yang kubus. Ini persegi semua ya. Ini juga persegi semua, jumlahnya ada 6. Ini juga persegi semua, jumlahnya ada 6. Nah, tapi ini bukan ya adik-adik, ini soal berikutnya. Semuanya ada 6, tapi yang jaring-jaring kubus itu yang mana? Yang bisa dibentuk kubus. Nah, yang bukan ya ini tadi adik-adik, yang bukan merupakan jaring-jaring kubus A, B, C, atau D. Kita lihat. Nah, jadi yang bukan itu adalah yang C, karena ini atap dan alasnya tidak bisa menutup. Nah, kalau ini kan ini atap, ini alas. Ini juga atap, alas, atap, alas. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Manakah yang merupakan jaring-jaring balok? Nah, yang balok tadi itu kan ada persegi panjang ya adik-adik. Kita bisa lihat ini. Kalau adik-adik bingung membayangkan, adik-adik bisa ambil kertas, adik-adik gambar seperti ini, lalu digunting, lalu bisa dilipat-lipat untuk menjadi balok. Ini dilipat ke sini, ini lipat ke sini, ini lipat ke sini, ini lipat ke sini, ini atapnya. Jadi A ini benar ya, yang merupakan jaring-jaring balok. Ini atapnya nggak mungkin sekecil ini ya, ini jadi salah. Kan ini alasnya, jadi kalau ini atapnya berarti bukan. Kita lihat yang ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, dan ini atapnya. Oh, ini yang paling benar adalah yang B, ini alas, ini atap, sama, jadi bisa nutup. Oke, sekarang kita lanjut untuk yang kelas 6 ya adik-adik. Untuk yang kelas 6 di hari Jumat 8 Januari 2021 kali ini di episode 5, judulnya adalah Ayo Buat Pesawat. Untuk sinopsis atau rangkuman materinya hari ini adalah Angga dan Bastian janjian untuk membuat miniatur pesawat. Angga mengajak penonton untuk menyusun rencana membuat miniatur alat transportasi di buku catatannya masing-masing. Angga menunjukkan susunan rencananya yang berisi bahan yang dibutuhkan, alat yang dipakai, dan cara menghitung luas permukaan bahan yang dibutuhkan. Untuk muatan dan materi pembelajarannya, untuk literasinya yaitu yang pertama membaca mandiri, yang kedua membuat proyek miniatur alat transportasi udara dari kertas. Dan untuk numerasinya yaitu yang pertama menghitung luas bahan yang digunakan untuk membuat miniatur, yang kedua menghitung luas permukaan miniatur mobil pick up, dan untuk penguatan karakternya yaitu bernalar kritis, mandiri, kreatif, dan bergotong royong. Untuk soal kelas 6 hari ini yaitu bagaimana langkah-langkah membuat pesawat dari kertas. Nah, jawabannya ini ya adik-adik. Yang pertama, mulailah dengan selembar koran atau kertas apapun, potong sehingga hampir berbentuk bujur sangkar atau persegi ya. Yang kedua, lipat menjadi 2 secara vertikal. Buka lipatan sehingga kertas memiliki garis lipatan atau garis lipatannya itu terlihat. Balikkan kertas sehingga garis lipatan dalam berada di luar. Lipat sudut kiri dan kanan ke atas ke garis lipatan tengah. Kini kertas tampak seperti bentuk rumah. Jadi segitiga di atas bentuknya gini ya. Seperti ini. Seperti ini ya bentuknya. Yang kelima, lipat sisi diagonal kiri dan kanan ke bawah ke lipatan tengah. Kini kertas berbentuk lancip.
Lipat kertas setengah secara vertikal di samping garis lipatan tengah. Untuk membuat sayap, lipat sisi kertas yang miring melewati tepi lurus. Sisakan ruang dari hidung pesawat ke lipatan atas. Balikkan pesawat dan ulangi untuk sayap yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan yang belum dibentuk. Untuk ujung sayap, lipat sudut sayap ke belakang pada setiap sisinya. Dan yang terakhir, pastikan ujung sayap lebih tinggi dari bagian tengah badan pesawat. Teman-teman dapat bereksperimen dengan ukuran ujung sayapnya. Selamat mencoba ya adik-adik untuk membuat pesawat dari kertas. Untuk soal yang kedua yaitu nih. Sebuah mainan kayu memiliki bentuk dan ukuran seperti pada gambar di samping. Nah, itu ya gambarnya, kira-kira itu bangun apa? Ayo adik-adik, ada yang tahu atau tidak nih? Nah, gambar di samping itu adalah prisma tegak segitiga. Kakak tulis di sini ya. Prisma tegak segitiga. Tentukan luas permukaan mainan tersebut. Kemarin di video kakak yang sebelumnya sudah pernah membahas tentang luas permukaan. Nah, jadi adik-adik bisa melihat rumusnya di situ, atau ini kakak tuliskan lagi ya. Untuk rumus luas permukaan prisma yaitu 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Jadi ini rumusnya ya adik-adik, 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Kita lihat dulu, 2 kali alasnya apa? Prisma tegak segitiga. Jadi alasnya adalah segitiga. Segitiganya mana? Ini ya adik-adik segitiganya. Seret. Nih, segitiganya yang ini. Duh, kok hilang nih luas permukaan. 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Nah, ini lebih rapi. Nah, ini kan ada sudut siku-sikunya ya. Ini pasti segitiga siku-siku. Yang ini ya adik-adik. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. 2 kali luas alas segitiga setengah kali alasnya berapa? 12 kali tingginya 16 ditambah keliling alas. Keliling alas itu apa? Sisi tambah sisi tambah sisi. Ini kan tadi segitiganya, jadi 12 tambah 16 tambah 20, lalu tingginya berapa? Ini ingat ya, ini tinggi prisma, bukan tinggi segitiga. Tingginya yang ini ya adik-adik, yang ini. Tingginya yang ini. Tinggi prisma yang ini 18, jadi dikali 18. Oke, kita coba kalikan ya. Di sini ada 2 kali setengah. Ini bisa kita coret ya. Coret. Jadi tinggal tinggal 12 kali 16. Oke. Yang selanjutnya ditambah 12 tambah 16 tambah 20. Itu hasilnya kan 48. 12 kali 16 ditambah 48 kali 18. Jadi kita hitung dulu ya, 12 kali 16 kita hitung di sini. 2 kali 6 12, simpan 1, 1 kali 6 6 tambah 1 7. 2 kali 1 2, 1 kali 1 1. Jadi jawabannya 29192. Jadi
12 kali 6 192 ditambah ini 48 kali 18. Di mana ya? Di sini aja ya. 48 kali 18. 8 kali 8 64. 4 kali 8 32 tambah 6 38. Ini 8 tambah 4. Jadi 4 8 tambah 8 16 simpan 1. 4 tambah 4 8. Jadi 864. Jawabannya 864 ditambah 192. 6 15 simpan 1 9 10. Jadi jawabannya 1056 cm persegi. Ingat ya, ini luas permukaan, jadi satuannya persegi bukan kubik. Gampang kan adik-adik? Terima kasih sudah menyaksikan video kakak dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa di share juga ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian bisa tahu materi dari TVRI hari ini. Jangan lupa komen juga. Dan jangan lupa follow Instagram kakak di @duniabelajar22. Sampai jumpa di video berikutnya.